Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok kami. Kami dari kelompok 5 dari kelas 07 TPLP 013. Di video ini kami akan membahas tentang penanganan insiden keamanan cyber. Topik ini sangat penting karena ancaman keamanan cyber semakin meningkat dan dapat merugikan banyak pihak. Kami berharap video ini memberikan wawasan tentang cara menangani insiden keamanan cyber dengan efektif untuk melindungi data dan sistem dari serangan yang merusak. Jadi jangan kemana-mana ya, yuk kita mulai perjalanan belajar bersama ini. Sebelum itu mari berkenalan dulu dengan para anggota kelompok kami. Di sini ada Alif Arya Abdul Rozak, kemudian ada Muhammad Indra Galih, lalu ada Livia, kemudian ada Rahma Asabila dan Rivaldi Hermawan. Mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian insiden keamanan cyber. Insiden keamanan cyber adalah setiap kejadian yang mengancam kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan informasi dalam suatu sistem. Contoh insiden serangan malware, pencurian data, serangan DDoS, dan phishing atau penipuan melalui email atau komunikasi digital. Kemudian di sini ada jenis-jenis insiden keamanan cyber. Yang pertama ada malware, di mana perangkat lunak berbahaya seperti ransomware, spyware, dan virus. Kemudian ada phishing, di mana upaya mencuri data melalui komunikasi palsu. Lalu ada insider threat atau ancaman dari orang dalam organisasi, baik disengaja maupun tidak. Kemudian ada DDoS, di mana membanjiri sistem dengan trafik sehingga tidak dapat diakses. Yang terakhir ada eksploitasi kerentanan, yaitu memanfaatkan kelemahan sistem untuk menyerang. Proses penanganan insiden keamanan cyber. Identifikasi. Deteksi insiden menggunakan sistem monitoring atau laporan pengguna. Lalu ada analisis, evaluasi dampak dan cakupan insiden, mitigasi, langkah cepat untuk membatasi kerusakan seperti isolasi perangkat yang terinfeksi. Memulihkan sistem ke kondisi normal melalui backup atau pemulihan data. Dan yang terakhir ada evaluasi dan dokumentasi, mendokumentasikan insiden dan pembelajaran untuk mencegah kejadian serupa. Tim tanggap insiden CCIRT. Definisi CCIRT Computer Security Incident Response Team adalah tim yang menangani insiden keamanan cyber di sebuah organisasi. Lalu ada komposisi tim, itu ada analisis keamanan, spesialis forensik digital, dan tim hukum dan kepatuhan. Lalu ada tugas utama, pertama menanggapi dan mengelola insiden, lalu memberikan laporan kepada manajemen dan pihak berwenang, dan yang terakhir ada merancang solusi jangka panjang. Mengapa penanganan insiden keamanan cyber itu penting? Karena insiden keamanan cyber dapat berdampak buruk tidak hanya pada integritas data dan sistem, tetapi juga pada reputasi dan kepercayaan pelanggan terhadap suatu organisasi. Dalam banyak kasus, serangan cyber dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan bahkan mengakibatkan pelanggaran hukum jika data sensitif pengguna dikompromikan. Langkah-langkah best practice dalam penanganan insiden keamanan cyber. Itu yang pertama ada deteksi dini dan respon cepat. Monitoring proaktif, sistem yang mendeteksi indikasi awal serangan secara cepat. Lalu ada respon cepat, evaluasi dan isolasi ancaman untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Lalu yang kedua ada persiapan sebelum terjadi insiden. Penetapan tim respons keamanan SIR memiliki tim yang terlatih dan siap menangani insiden dengan cepat dan efektif. Pengembangan rencana tanggap darurat, incident response plan, mencakup langkah-langkah terperinci untuk pelaporan, mitigasi, dan pemulihan. Pelatihan dan simulasi rutin, menjamin kesiapan tim melalui latihan dan simulasi berkala. Lalu yang ketiga ada investigasi dan analisis insiden. Investigasi mendalam, memahami sumber dan dampak serangan setelah insiden terkendali. Lalu ya, analisis penyebab akar, root cause analysis,
mengidentifikasi kelemahan yang dieksploitasi oleh penyerang. Dan yang terakhir ada pemulihan dan pembelajaran. Pemulihan sistem memastikan sistem dan data kembali normal untuk keberlanjutan operasional. Pelajaran yang didapat mengambil pelajaran dari insiden untuk memperbaiki rencana tanggap darurat dan keamanan. Contoh kasus phishing adalah serangan siber di mana pelaku mencoba menipu korban untuk mengklik tautan berbahaya atau memasukkan informasi kredensial seperti nama pengguna, kata sandi, melalui email atau situs web palsu. Misalnya, email yang mengaku dari bank meminta pengguna memperbarui data pribadi mereka melalui tautan ke situs web yang tampak seperti asli, padahal itu palsu. Cara kerjanya, pelaku biasanya mengirimkan email pesan teks atau mengarahkan ke situs web palsu yang tampak seperti asli. Mereka akan meminta korban untuk memasukkan informasi sensitif seperti username, password, atau data kartu kredit. Contoh, email yang mengaku dari bank meminta pengguna untuk membarui data pribadi karena melalui situs web yang terlihat asli. Tantangan dalam penanganan serangan siber. Pertama di sini ada evolusi teknik phishing. Pelaku phishing terus mengembangkan cara baru lebih canggih dan sulit dideteksi. Contohnya, pelaku terus mengembangkan baru sehingga sulit dideteksi. Yang kedua, kurangnya kesadaran. Banyak pengguna dan organisasi kurang memahami risiko phishing dan cara mencegahnya. Contohnya, banyak pengguna yang masih kurang waspada terhadap ancaman phishing. Yang ketiga, pengembangan teknologi. Munculnya teknologi baru membuat permukaan serangan semakin luas. Contohnya, teknologi yang semakin canggih juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber. Yang keempat, sumber daya terbatas. Tidak semua organisasi memiliki anggaran dan tenaga ahli yang cukup untuk keamanan siber. Contohnya, sumber daya manusia. Sumber daya yang terbatas, baik sumber daya manusia maupun finansial, terjadi kendala dalam penanganan serangan siber. Di sini ada hambatan utama dalam penanganan serangan siber. Yang pertama, evolusi teknik phishing yang cepat. Yang pertama, kreativitas pelaku. Pelaku phishing terus mengembangkan taktik baru yang semakin canggih, seperti deepfake, AI, dan serangan yang sangat target spesifik. Yang kedua, adaptasi cepat. Pelaku phishing dengan cepat menyesuaikan serangan mereka untuk menghindari deteksi, misalnya dengan mengubah domain atau template email. Contohnya, pelaku selain mencari cara baru untuk melancarkan serangan sehingga sulit untuk diatasi. Yang poin kedua, kurangnya kesadaran dan edukasi. Yang pertama, pengguna umum. Banyak orang masih belum memahami sepenuhnya tentang phishing dan bagaimana cara mengenali serangan. Yang kedua, organisasi. Beberapa organisasi belum memiliki program pelatihan keamanan siber yang komprehensif untuk karyawan mereka. Contohnya, kurangnya koordinasi atau antara berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan serangan siber dapat menghambat upaya pencegahan. Yang ketiga, pengembangan teknologi yang pesat. Yang pertama, perangkat baru.
munculnya berbagai perangkat IoT, Internet of Things, dan perangkat pintar menciptakan permukaan serangan yang lebih luas. Yang kedua, aplikasi baru. Aplikasi baru terus memunculkan dan seringkali memiliki keterangan keamanan yang dapat dieksploitasi. Contohnya, teknologi yang semakin canggih membuat pelaku kejahatan siber makin mudah untuk melancarkan serangan. Di sini ada pemulihan. Tujuan pemulihan sistem ke kondisi normal. Di sini ada yang pertama, bersihkan malware atau ancaman dari sistem. Yang kedua, penggunaan backup untuk memulihkan data. Yang ketiga, memastikan sistem yang memberitahu bebas atau celah keamanan. Contohnya, yang tujuan membalikan sistem ke kondisi normal. Alat dan teknologi untuk penanganan insiden cyber. Firewall memblokir akses tidak sah, antivirus dan EDR endpoint detection and response mendeteksi dan menghapus ancaman. SIEM atau Security Information and Event Management memantau log dan peristiwa keamanan. Forensik digital menganalisis bukti untuk investigasi. Backup dan restore stores menjamin pemulihan data yang aman. Ini semua thank you BG. Menghadapi insiden data breach. Di era digital ini sangat kecil kemungkinan bahwa pelaku bisnis tidak mengumpulkan atau memegang informasi mengenai identitas pribadi milik pelanggan, partner bisnis, siswa, atau pasien. Setidaknya sebuah perusahaan atau badan pasti memiliki informasi mengenai karyawannya. Informasi mengenai identitas pribadi meliputi di sini ada NIK atau nomor induk pendudukan, nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, nomor rekening, email, dan password bila terdaftar pada sistem internal. Tindakan yang harus dilakukan: mengintegrasikan smart data security ke budaya kerja sehari-hari, mengembangkan keamanan data dan kebijakan perangkat seluler, melakukan update secara rutin dan memberitahui ke pihak-pihak terkait, menginvestasikan perangkat lunak keamanan cyber, perangkat enkripsi dan firewall, memperbarui regulasi keamanan data secara rutin, menerapkan hak asas untuk setiap tingkat karyawan, menerapkan mekanisme pelapor bagi karyawan yang tidak mengikuti langkah-langkah keamanan yang telah dibuat, memberikan pelatihan tentang keamanan data kepada karyawan paling sedikit sekali dalam setahun. Di sini ada kekurangan dalam kebijakan keamanan cyber. 1. Kekurangan kesadaran pengguna dan organisasi sering tidak memahami risiko keamanan dan cara mencegahnya. 2. Keterbatasan sumber daya. Minimnya anggaran dan tenaga ahli untuk menerapkan langkah keamanan yang memadai. 3. Solusi: tingkatkan edukasi, alokasi anggaran untuk keamanan dan lakukan pembaruan kebijakan secara berkala. Dan Indra. Selanjutnya ada serangan DOS, Distributed Denial of Service. Serangan DOS adalah upaya membajari server, sistem, atau jaringan dengan lalu lintas yang sangat besar menggunakan berbagai sumber botnet, sehingga mengganggu akses, sistem menjadi lambat atau tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Terus ada melumpuhkan layanan, operasional bisnis, atau layanan daring berhenti sementara. Cara kerja DOS itu ini: membentukkan botnet, penyerangan menginfeksi banyak perangkat komputer IoT untuk dijadikan bot. Yang kedua ada serangan serentak. Bot dikendalikan untuk mengirimkan trafik dalam jumlah besar ke target secara bersamaan. Selanjutnya ada overload system. Kapasitas sistem target tidak mampu menangani trafik sehingga layanan terganggu atau lumpuh. Jenis serangan DOS. Yang pertama ada volume based attack, membajiri bandwidth dengan trafik besar, misalnya UDP float. Yang kedua ada traffic attack, mengeksploitasi protokol jaringan seperti Asian float. Yang ketiga ada
application layer attack, menargetkan aplikasi spesifik misalnya HTTP float. Di sini ada dampak dan pencegahannya, yaitu yang pertama ada dampak yaitu gangguan operasional, kerugian finansial, penurunan kepercayaan pelanggan. Terus ada pencegahannya, menggunakan solusi anti DOS seperti firewall dan load balancer. Lanjut, yang terusnya ada lakukan pemantauan traffic secara real time. Terus ada terapkan rate limiting untuk mengontrol jumlah traffic. Oke guys, jadi kesimpulannya yaitu keamanan siber menjadi aspek penting bagi individu dan organisasi di era digital. Insiden seperti serangan malware, phishing, DOS, dan eksploitasi kerentanan dapat mengancam kerahasiaan, integritas, serta ketersediaan informasi yang berdampak pada gangguan operasional, kerugian finansial, dan penurunan kepercayaan pelanggan. Untuk menghadapi ancaman ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang meliputi pencegahan, respons cepat, dan pemulihan. Pencegahan dilakukan melalui pembentukan tim respons insiden, CIRT, pengembangan rencana tanggap darurat, pelatihan rutin, serta penerapan teknologi seperti firewall, antivirus, dan sistem monitoring. Respons cepat mencakup deteksi dini melalui monitoring proaktif, isolasi ancaman, serta analisis mendalam untuk memahami akar penyebab insiden. Selanjutnya, pemulihan dan evaluasi dilakukan dengan memulihkan sistem menggunakan backup, mendokumentasikan insiden, serta memperbarui kebijakan keamanan. Dengan meningkatkan kesadaran pengguna, mengalokasikan sumber daya yang memadai, dan terus memperbarui teknologi, risiko insiden keamanan siber dapat diminimalkan sehingga integritas data dan kepercayaan pelanggan tetap terjaga. Sebagai penutup, kami, Kelompok 5, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan untuk memaparkan materi ini. Kami berharap pembahasan tentang penanganan insiden keamanan siber dapat memberikan wawasan baru dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi informasi di era digital. Keamanan siber bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga kolaborasi bersama untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, dan kritik serta saran sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Terima kasih.